bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kanzariani dari kelas 10-8. Saya akan mengerjakan tugas dari sejarah, yaitu ke Museum Nasional. Jadi, aku sudah sampai di depan Museum Nasional yang berada di dekat Monas, yaitu di Jakarta Pusat. Yuk kita lihat isi dalam Museum Nasional itu ada apa aja ya. Ini dari luarnya. Nah, di dalam Museum Nasional ini terdapat patung Dewa Brahma, dewa pencipta dalam agama Hindu. Sebelum aku masuk ke ruangan museum, terdapat patung Dewi Parwati dari Kerajaan Majapahit. Patung ini diperkirakan sebagai perwujudan dari Tribhuwana Tunggadewi, raja perempuan pertama di Kerajaan Majapahit. Di dalam Museum Nasional terdapat kimono, yaitu simbol Jepang yang paling dikenal. Pakaian tradisional ini memiliki sejarah yang kaya dan makna yang mendalam. Saat saya memasuki pintu masuk Museum Nasional, terdapat banyak sekali macam-macam patung yang berasal dari agama Hindu yang sangat beragam dan unik-unik. Sekarang aku lagi ada di ruangan yang isinya tentang perang para pahlawan, yaitu perjuangan-perjuangan para pahlawan bangsa Indonesia. Terdapat 3 foto di dinding, yaitu pahlawan yang telah berjuang mati-matian membela negara kita. Nah, ini adalah salah satu ruangan tentang perang dan kepahlawanan para pahlawan Indonesia. Di ruangan ini terdapat penjelasan dari tahun ke tahun tentang kepahlawanan, serta beberapa gambar dan uang tradisional ada loh di ruangan ini. Keren banget kan? Kita bisa ngebayangin suasana waktu para pahlawan berjuang melawan penjajah setelah masuk ke ruangan ini. Selanjutnya di dalam ruangan ini juga terdapat wayang kulit. Ruangan ini penuh banget sama koleksi wayang dari berbagai daerah. Ada wayang Purwa, wayang Gedok, wayang Bali, dan masih banyak lainnya. Detailnya itu cantik-cantik banget loh. Di dalam Museum Nasional juga terdapat bingkai yang unik tetapi memiliki makna di dalamnya. Sekarang kita lanjut ke ruangan yang paling bikin merinding tetapi juga indah, yaitu ruang pilar nasional. Nah, di sini itu aku paling suka karena benar-benar sebagus itu. Ada foto-foto proklamasi, perekaman suara, dokumen sejarah, sampai kisah perjuangan rakyat Indonesia sebelum merdeka dan beberapa peninggalan-peninggalan dari para pahlawan. Terdapat rekaman proklamasi yang dibacakan oleh presiden pertama kita, yaitu Bapak Soekarno. Yuk kita dengarkan. Bangsa Indonesia dengan menyatakan kemerdekaan Indonesia.
Hai teman-teman, hari ini saya lanjut berkunjung ke Museum Prasasti. Nah, ini dia area luar yang ada di Museum Prasasti. Jadi sebelum pintu masuk ada beberapa patung dan ada bendera Indonesia yang sedang berkibar. Coba lihat ini, meriamnya gede banget kan? Ini terbuat dari besi cor, umurnya sudah ratusan tahun. Meriam seperti ini dulu digunakan oleh VOC sebagai alat pertahanan Batavia. Jadi bukan cuma hiasan, tapi dulu benar-benar dipakai untuk mempertahankan kota dari serangan musuh. Sebelum kita masuk ke Museum Taman Prasasti, coba lihat dulu dinding besar ini. Dindingnya tersusun dari batu-batu besar berbentuk persegi panjang. Di bagian tengah ada tulisan Museum Taman Prasasti yang langsung jadi penanda utama museum. Kalau diperhatiin dari dekat, permukaan batunya punya tekstur kasar khas bangunan kolonial. Batu-batu ini disusun rapat dan rapi membuat dinding terlihat kuat seperti tembok benteng tua. Dari dinding saja sudah terasa nuansa sejarahnya. Yuk kita masuk ke dalam. Setelah masuk ke dalam, di sebelah kiri terdapat patung perempuan berkabung. Patung ini melambangkan rasa duka dan kehilangan. Patung seperti ini umum digunakan pada makam keluarga Eropa pada abad ke-18 hingga 19. Aku lanjut menjelajahi Museum Prasasti ini, ternyata banyak sekali batu nisan di dalamnya. Saya melihat patung Hendrikus van der Grinten, seorang tokoh Belanda yang pernah memimpin lembaga ilmu pengetahuan pada masa kolonial. Patung ini dibuat untuk mengenang perannya dalam perkembangan penelitian dan pengarsipan sejarah. Patung tersebut menjadi pengingat bahwa banyak tokoh berperan dalam membentuk perjalanan sejarah Indonesia. Dua makam yang dikelilingi oleh pagar hijau ini juga begitu unik di Museum Prasasti. Terdapat nisan katedral berwarna hijau di salah satu monumen makam peninggalan era kolonial di Museum Prasasti ini yang sangat menarik. Warna hijau pada nisan berasal dari lumut dan proses pelapukan batu, sehingga memberi kesan tua dan anggun. Monumen ini dulunya merupakan penanda makam tokoh Eropa pada masa Hindia Belanda dan kini menjadi salah satu koleksi penting yang menunjukkan pengaruh budaya Barat dalam tradisi pemakaman kolonial. Bentuknya sangat indah dan menarik ya. Di Museum Prasasti terdapat nisan yang terbuat dari batu gelap dengan ukiran karangan bunga di bagian atas dan tulisan yang diukir. Terdapat juga struktur besi berwarna hijau yang mengelilingi makam tersebut. Makam tersebut adalah seorang bernama Carolus Jan Matthäus Maria Pinster. Terletak di bagian awal sebelah kiri museum terdapat makam Hermanus Frederik Rol, seorang Belanda yang memiliki peran penting dalam sejarah pendidikan dan perjuangan Indonesia di era Hindia Belanda. Di belakang saya terdapat kereta peninggalan zaman Belanda. Kereta ini terbuat dari kayu kokoh bercat hitam. Ada wadah kaca peti mati di kereta ini. Peti mati di dalamnya tertulis pabrik pembuatannya. Dan banyak sekali orang Belanda kenamaan dimakamkan di kereta ini. Nah, jadi ada banyak macam kereta ya di sini. Batu nisan putih ini yaitu makamnya Monsignor Adami Caroli Claessens, yaitu seorang pastor atau pimpinan agama Katolik yang lahir pada 18 Juni 1818 di Belanda, lalu datang ke Indonesia bersama dengan Pastor J. Liggenen pada tanggal 15 Februari 1847.